Halo teman-teman, nama saya Diki Prayugo. Melalui video ini kita akan sama-sama membahas mengenai membaca. Membaca adalah proses yang kompleks yang melibatkan beberapa aspek, bukan hanya melafalkan sebuah tulisan saja. Membaca juga melibatkan aktivitas visual dan daya berpikir. Menurut Tarigan adalah suatu proses melakukan atau menggunakan Halo teman-teman, melalui video ini kita sama-sama belajar apa itu membaca. Membaca adalah proses yang kompleks yang melibatkan berbagai aspek, bukan sebatas melafalkan sebuah tulisan, tetapi melibatkan aktivitas visual dan daya berpikir kita. Keaktifan kita dalam psikolinguistik atau metakognitif. Menurut Tarigan, membaca adalah proses yang dilakukan dan digunakan oleh pembaca untuk mendapatkan sebuah makna pesan yang disampaikan penulis dalam sebuah tulisannya. Tujuan dari membaca ini, yang pertama kita dapat mendapatkan informasi, memahami sebuah topik, menikmati sebuah cerita, kemampuan berpikir kritis kita diuji, dan juga kita bisa memperbaiki tulisan yang kita miliki. Membaca memiliki dua jenis, yaitu membaca intensif dan juga membaca ekstensif. Membaca intensif adalah kegiatan membaca dan memahami sebuah teks secara keseluruhan. Sedangkan membaca ekstensif yaitu teknik membaca yang bertujuan untuk memahami sebuah teks secara umum saja. Kita sudah tahu perbedaannya dan sudah jelas ya teman-teman. Membaca pemahaman ini yaitu membaca sebuah proses yang sungguh-sungguh untuk dilakukan Membaca pemahaman yaitu sebuah keterampilan yang bertujuan untuk memahami isi. Halo teman-teman, melalui video ini kita sama-sama belajar tentang membaca ya teman-teman. Membaca adalah sebuah proses yang kompleks yang melibatkan beberapa aspek, bukan hanya sebatas melafalkan sebuah tulisan, tetapi membaca juga melibatkan aktivitas visual dan daya berpikir, serta psikolinguistik dan metakognitif kita diuji di situ. Menurut Tarigan, membaca adalah sebuah proses yang dilakukan dan digunakan oleh pembaca untuk memperoleh sebuah makna atau pesan yang disampaikan penulis. Melalui pengertian tadi, kita sudah sama-sama belajar tentang tujuan membaca. Yang pertama, tujuan membaca itu kita tentu saja mendapatkan informasi, memahami topik, menikmati cerita, mengembangkan kemampuan berpikir, dan juga kita dapat meningkatkan kemampuan menulis kita. Jadi saling bertautan antara membaca dan menulis ini. Membaca intensif dan membaca ekstensif, kita akan mencari tahu tentang perbedaan mereka. Membaca intensif ini kegiatan membaca suatu teks untuk memahaminya secara keseluruhan. Tetapi ekstensif adalah membaca yang bertujuan untuk memahaminya secara umum saja. Setelah kita mengetahui, kita akan masuk ke dalam membaca pemahaman. Pengertiannya yaitu sebuah keterampilan membaca yang bertujuan untuk memahami isi secara dengan baik-baik. Atau membaca pemahaman itu yaitu proses
sungguh-sungguh dalam membaca yang dilakukan oleh pembaca untuk mengetahui, memperoleh informasi, pesan atau makna yang dikandung di dalam bacaannya. Ada 4 jenis membaca pemahaman. Pertama, membaca pemahaman literal adalah jenis membaca yang paling dasar. Pembaca hanya memahami informasi yang tersurat di dalam teksnya. Sedangkan 2, membaca pemahaman inversial, yaitu jenis membaca yang lebih kompleks daripada membaca literal. Diharapkan mampu memahami informasi tersirat dalam teks. Sedangkan membaca yang ketiga, membaca pemahaman secara kritis, adalah jenis membaca yang melibatkan analisis dan evaluasi suatu informasi. Diharapkan mampu menilai readabilitas teks, mengidentifikasi opini, menganalisis struktur dan argumen di dalam teks tersebut. Yang keempat, membaca pemahaman kreatif adalah jenis membaca yang melibatkan imajinasi dan kreativitas kita dalam membaca teks tersebut. Diharapkan kita mampu menghubungkan teks dengan pengalaman pribadi, menginterpretasi makna di dalam teks secara kreatif, dan mengajukan pertanyaan dan menghasilkan karya yang kreatif. Kita masuk pembahasan membaca kritis. Membaca kritis ini adalah sebuah proses yang kompleks yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis, mengevaluasi sebuah informasi yang disajikan melalui teks bacaan gitu. Tujuan dari membaca kritis ini, kita dapat memahami makna, mengevaluasi informasi, dan kita meningkatkan minat membaca kita. Model-model membaca. Model-model membaca ini adalah kerangka kerja atau teori yang jelas proses membaca dan bagaimana pembaca dapat memahami suatu teks. Model-model membaca ini ada 3 model. Membaca bottom up. Dalam membaca merupakan pendekatan yang menekankan proses penguraian informasi dari level terkecil menuju level yang besar. Dengan kata lain, model ini berfokus dalam pengembangan keterampilan dasar membaca yang menjadi fondasi untuk memahami teks itu secara keseluruhan. Dari melalui pengetahuan kita dapat memahami sebuah bacaan teks tersebut secara keseluruhan. Model top down yaitu merupakan kerangka kerja yang menekankan peran pengetahuan dan pengalaman sebelumnya pembaca untuk memahami isi teks bacaan tersebut. Perbedaan dari bottom up yang fokus ke dalam pengalaman detail huruf-huruf kata ataupun awal topik secara pembaca, skema ini kemudian digunakan untuk memprediksi dan menginterpretasi dan mengintegrasi informasi baru yang didapatkan oleh pembaca. Yang ketiga yaitu model membaca interaktif, merupakan sebuah kerangka kerja untuk menjelaskan proses membaca sebagai interaksi antara informasi yang didapat di dalam teks dan mengetahui secara pengalaman pembaca. Model ini menekankan bahwa pemahaman pembacaan tidak hanya digantung pada teks sendiri, tetapi juga dapat pada pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh pembaca. Yang ketujuh adalah
Metode SQ3R adalah sebuah strategi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Dikembangkan oleh Francis Robinos pada tahun 1948. Metode ini membantu pembaca untuk secara aktif terlibat dalam teks dan membangun pemahaman lebih mendalam. SQ3R ini singkatan dari survive, quotes, read, dan revive. Yang pertama kita membahas tentang survive. Membaca secara sekilas untuk dapat menggambarkan secara umum topik atau struktur ide utama, memperhatikan judul, subjudul, gambar, grafik, atau kata kunci dalam bacaan, dan akhirnya kita dapat berfokus dalam membaca. Quotes, kita mengubah suatu judul dan subjudul menjadi sebuah pertanyaan untuk memadukan proses membaca dan meningkatkan fokus kita dalam merumuskan sebuah pertanyaan-pertanyaan spesifik dengan informasi yang kita dapat dan inginkan dalam pembelajaran suatu teks. Read, kita membaca secara keseluruhan dan menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan dalam quotes tadi. Sedangkan setelah itu kita dapat membaca ulang sebuah bacaan itu mengingat informasi-informasi yang telah kita baca, dan juga kita dapat meninjau melalui review, membaca kembali untuk memperkuat pemahaman kita dan memastikan apakah jawaban dari pertanyaan kita itu melalui poin penting di dalam suatu teks tersebut. Dan kita dapat melakukan SQR ini dengan kita mengaplikasikan dalam kehidupan seorang mahasiswa. Jadi saya memilih metode atau model membaca SQR ini karena dengan kita menggunakan metode ini untuk kepentingan membaca secara intensif dan rasional, karena metode ini sangat intensif dalam kita membantu kita dalam proses membaca tersebut. Sekian pemahaman membaca dari saya akhiri. Terima kasih.